Halo teman-teman calon guru profesional, jumpa lagi dengan saya lagi di pembahasan soal KPPG tahun 2025 di part 9 ini. Nah, teman-teman, adapun subindikator kita pada hari ini ya, yakni mampu membuat desain pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Nah, kemudian adapun pengetahuannya yakni teori perkembangan, yakni kognitif, psikososial, dan emosional. Nah, kemudian ada yang kedua ada motivasi belajar, yang ketiga ada karakteristik peserta didik. Oke, langsung saja kita ke soal, yakni sebuah soal yang sudah disesuaikan dengan kisi-kisi tersebut. Nah, ada kasus yakni Ibu Kartika, yakni Ibu Kartika ini mengajar kelas 6 SD di daerah yang memiliki keberagaman suku dan agama. Nah, dalam pembelajaran PKN, dengan topik keberagaman dalam kesatuan, ia ingin menumbuhkan nalar kritis dan minat peserta didik melalui diskusi kelompok. Namun setelah kegiatan berlangsung, siswa cenderung mengulangi isi teks buku dan belum mampu menyampaikan analisis atau pandangan pribadi. Nah, refleksi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum terbiasa mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi dan takut salah setelah menyampaikan pendapat. Nah, teman-teman ada pertanyaan, apa strategi yang paling tepat yang dapat dilakukan Ibu Kartika dalam desain pembelajaran berikutnya agar minat dan nalar kritis peserta didik lebih tumbuh secara merata? A. Memberikan rubrik penilaian berpikir kritis agar siswa tahu apa yang dinilai. C. Mengawali diskusi dengan pertanyaan reflektif yang kontekstual dengan lingkungan siswa. C. Mengganti diskusi kelompok dengan tanya jawab klasikal agar siswa lebih percaya diri. Atau D. Menugaskan siswa menulis esai pendek di rumah untuk dilatih berpikir kritis. Atau E. Meminta siswa membaca terlebih dahulu teks yang lebih tinggi tingkat kesulitannya. Oke teman-teman, seperti biasa kita merenung dulu ya. Oke, jika masih terlalu lama silakan di-pause. Oke teman-teman, seperti biasa kita bedah terlebih dahulu dari studi kasusnya ya. Nah, kita akan menggunakan cara dalam penyelesaian matematika yakni diketahui, ditanya dan menjawab ya. Nah, diketahui ini kita bagi jadi tiga ya. Diketahui yang secara umum memang, kemudian diketahui secara kekuatan, oke, kemudian diketahui secara kelemahan. Oke, sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Oke. Ini kan diketahui yang pertama secara umum, yaitu mengajar Islam SD. Nah, ini dia mengajar di daerah keberangan suku agama. Ini potensi ya, potensi yang dimiliki oleh peserta didik atau daerah sana. Kemudian dia juga mengajar dalam pembelajaran PKN ini umum. Nah, dengan topik keberagaman dengan kesatuan. Ini juga potensi ya, karena ini nyambung di sini, disambungkan nanti. Kemudian ia ingin menemukan nalar kritis peserta didik melalui diskusi kelompok. Ya, ini juga apa namanya umum. Ya, dia ingin menumbuhkan ini ya nalar kritis dan peserta didik ya melalui cara ini. Ya, ini kekuatannya diskusi kelompok. Namun ya, ini kelemahannya kegiatan berlangsung, siswa cenderung mengulang si teks buku, belum mampu menyampaikan analisis atau pandangan pribadi. Nah, ini kelemahannya. Siswa itu hanya menyampaikan isi buku saja tanpa pandangan pribadinya. Nah, refleksi menunjukkan bahwa sebagian ya besar siswa ini kelemahan juga belum terbiasa mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi karena ia takut salah menyampaikan pendapat. Nah, supaya bisa ya kita lihat potensinya ya. Di sana ada daerah keberagaman. Kemudian materinya tentang keberagaman ya. Daerahnya di sana. Kemudian diskusi kelompok ya. Itu menjadi poin eh, penting ya, jadi kekuatan juga. Nah, kenapa dan kelihat ternyata kelemahannya itu cenderung mengulang si teks buku. Berarti permasalahannya diambil dari buku, ya.
Dan mereka apa tidak bisa menyampaikan pandangan pribadinya dari lewat buku itu. Nah, ternyata benar. Siswa itu belum terbiasa mengaitkan pengalaman berbiasa, ya, belum terbiasa mengaitkan materi, ya, materinya ini materi dengan pengalaman pribadinya karena takut salah menyampaikan pendapat. Ini kelemahannya. Sehingga kita sebagai guru bisa mengawali diskusi dengan pertanyaan reflektif, ya teman-teman. Ya, berkaitan dengan kontekstualnya apa, yakni keberagaman yang ada di sekitar mereka, daerah. Karena apa, daerah mereka itu kan memiliki keberagaman, sehingga apa bisa memantik mereka supaya mau menjawab. Nah, ya teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Mengawali diskusi dengan pertanyaan reflektif yang kontekstual dengan lingkungan siswa. Oke, mengapa? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa B jawabannya. Nah, kalau A, ya, itu baik, tapi bersifat teknis, ya, bukan strategi utama membangun motivasi berpikir, ya teman-teman. Kemudian yang C itu salah, karena minimalisir interaksi antara siswa dan mengembalikan dominasi pada guru. Di sana sehingga bukan student center, ya, tapi teacher center, ya jadinya. Atau D, kurang efektif, ya, karena siswa akan kesulitan dan tidak terbiasa berpikir kritis, ya. Yang E, tidak sesuai dengan teori perkembangan kognitif siswa di usia sekolah dasar. Oke, ya, clear dulu, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Clear. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, ya, yang kedua. Nah, Ibu Sari mengajar kelas 4 dan ingin meningkatkan minat belajar siswa dalam motivasi, topik gerak dan gaya. Nah, berdasarkan asesmen awal, siswa menunjukkan minat tinggi terhadap alat permainan tradisional seperti gangsing dan enggrang yang mendesain kegiatan eksperimen menggunakan permainan tersebut. Namun, dalam pelaksanaan, sebagian siswa hanya tertarik bermain dan tidak mencatat menganalisis gerakan yang terjadi. Pertanyaannya, langkah desain pembelajaran berikutnya yang paling tepat untuk menumbuhkan nalar kritis sekaligus menjaga minat siswa adalah A. Menyusun lembar eksplorasi terpadu yang mengarahkan siswa saat bermain. B. Mengurangi waktu eksperimen dan menambah waktu mencatat hasil. C. Mengganti permainan tradisional dengan alat peraga IPA dari laboratorium. D. Memberikan penghargaan pada siswa yang menuliskan hasil analisis lengkap. Atau E. Menambahkan latihan soal HOTS berbasis teks bacaan setelah eksperimen. Oke teman-teman, seperti biasa kita renungkan dulu. Oke, kita lanjut. Nah teman-teman, seperti biasa kita akan membedah kasus sesuai dengan, ya, seperti biasa, ya. Ini diketahui secara umum mengajar kelas 4. Nah, diketahui secara umum dia ingin menumbuhkan minat peserta didik atau siswanya pada topik gaya dan gerak, ya. Ini diketahui secara umum. Nah, namun, ya, ini berdasarkan asesmen awal. Nah, dia mendapatkan kekuatan di sini minat tinggi terhadap alat permainan tradisional gasing dan enggrang. Ini potensinya, ya. Nah, kemudian ia mendesain kegiatan eksperimen. Oke, sesuai dengan permainan tersebut. Artinya ini juga kekuatan sesuai dengan minat peserta didik tadi, ya teman-teman, ya. Namun dalam pelaksanaan, sebagian siswa hanya tertarik bermain, ya, dan tidak mencatat gerakan yang terjadi, ya, di gasing dan enggrang tersebut. Nah, teman-teman, berdasarkan ini kan kelemahannya. Kalau kita analisis penyebabnya berdasarkan informasi yang diberikan, ya teman-teman, ya, bisa saja dalam LKPD, ya, kurang kurang memberikan arahan sehingga apa, atau mungkin bisa diberikan kebebasan. Karena apa? Ini dari asesmen awal, ya, dari minat saja guru tersebut sudah memberikan kekuatan yang maksimal pada permainan tradisional. Karena apa? Siswa menunjukkan minat pada ke sana. Ini juga sesuai dengan eh, topik gaya dan gerak, ya teman-teman, ya. Nah, sehingga dia mendesain dari hal tersebut eksperimen dengan harapan, ya, siswa tersebut bisa berpikir, menemukan minat, eh, mereka itu menemukan minat, ya, terhadap topik gaya dan gerak.
Tapi kenyataannya mereka itu malah asik bermain ya, tidak mencatat masih tersebut. Nah, sehingga apa? Guru kurang memberikan instruksi dalam LKPD-nya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A, teman-teman. Ya, menyusun lembar eksplorasinya ya yang terpadu sehingga mengarahkan siswa saat bermain ya. Ini tidak diarahkan sehingga apa? Siswa itu diberikan kebebasan, maka mereka akan bermain dan tidak akan mencatat. Nah, ketika diberikan lembar terpadu dan mengarahkan, mereka akan mencatat teman-teman dari kegiatan yang sudah mereka lakukan. Seperti itu. Nah, kenapa tidak yang B, teman-teman? Ini tidak menyentuh akar permasalahan dan hanya akan mengatur waktu saja. Ya, karena apa? Karena ketika kita menyedikitkan waktu eksperimen dan lebih banyak mencatat, itu hanya mengatur waktu saja, tidak menyelesaikan permasalahan. Nah, ketika eksperimen tetap saja mereka akan bermain ya teman-teman ya. Bukan masalah waktunya di sini, salah jadinya. Ya, kurang tepat ya. Kemudian mengabaikan minat ya, tadi mengajak ke laboratorium yang C ya. Ini kan mengabaikan minat mereka. Mereka jadinya tidak minat lah karena guru tidak menyediakan sesuai dengan minat kita. Kemudian mengurangi juga ya konteks kontekstualnya, relevansi kontekstual. Karena apa di lab aja tidak cukup. Mereka itu tidak mengenal apa yang ada di lab itu seperti itu. Tapi mereka itu lebih mengenal permainan tradisional, gasing dan enggrang, serta mereka memiliki minat di sana. Sehingga yang C itu belum cocok. Kemudian yang D menemukan tekanan dan potensi ketimbang motivasi. Ya, ini hanya menemukan tekanan saja, tidak motivasinya. Kemudian yang E, ini baik, tapi bukan solusi langsung terhadap keterlibatan siswa saat praktik. Ya, sehingga jawaban yang paling benar adalah A, teman-teman. Kenapa? Karena memadukan aspek motivasionalnya, yakni berdasarkan minatnya, yakni bermain. Kemudian kognitifnya, analisisnya, yakni menganalisis dari permainan sesuai dengan teori perkembangan juga, yakni operasional konkret, teman-teman. Sehingga jawaban yang tepat adalah A, teman-teman. Oke, kita clear dulu. Oke, teman-teman, sekian dari pembahasan soal kita hari ini. Oke, semoga teman-teman eh, bisa menjawab soal ke depannya dengan baik. Ya, saya harapkan teman-teman bisa lulus dengan baik. Sekiranya dari latihan pembahasan soal yang saya berikan bisa menambah wawasan teman-teman dan bisa menjawab tes KPP dengan baik. Nah, teman-teman, sekali lagi tips dari saya, eh, analisis atau bedah dulu gininya, studi kasusnya dengan baik, perhatikan diketahuinya apa saja, potensinya apa, kelemahannya apa, secara umumnya apa. Sehingga bisa dikaitkan, sehingga dalam pertanyaan untuk memecahkan permasalahannya, teman-teman bisa memilih solusi yang tepat dan sesuaikan juga dengan pengalaman teman-teman. Sehingga bisa menjawab soal UKPPG dengan yang tertulis ya dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika selama sesi eh, pembahasan ada tutur kata ya saya ucapkan mungkin kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk pembahasan soal KPPG lainnya.